Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat. Tidak berasa 3 bulan sudah semester 1 tahun ajaran ini kita melaksanakan PDR. Selama 3 bulan tentu banyak hal yang kita evaluasi. Saya sendiri menemukan ada 3 permasalahan utama dalam pelaksanaan PDR. Yang pertama, permasalahan perangkat dan jaringan. Yang kedua, permasalahan kompetensi orang tua. Dan yang ketiga, permasalahan motivasi atau semangat belajar. Permasalahan perangkat dan jaringan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi orang tua dan kondisi geografis serta wilayah di mana orang tua tinggal. Tentu guru tidak bisa mempengaruhi faktor eksternal ini. Langkah yang mungkin dilakukan adalah kita menggunakan alternatif skema pembelajaran luar jaringan. Lalu permasalahan yang kedua adalah permasalahan kompetensi orang tua. Memang orang tua peserta didik tidak bisa untuk kemudian dituntut memiliki kompetensi sebagaimana layaknya guru PAUD. Tetapi setidaknya mereka punya modal sebagai orang tua. Modal inilah yang apabila teman-teman di satuan dampingi dengan sabar dan tekun, insya Allah orang tua kita di rumah mampu untuk melaksanakan pembelajaran PDR dengan baik dan menyenangkan. Lalu yang ketiga, permasalahan motivasi belajar atau semangat belajar orang tua dan anak-anak. Tidak masuk sekolah dalam jangka waktu yang lama, tidak bertemu dengan guru, tidak bertemu dengan teman-teman, tentu sangat membosankan bagi anak-anak. Jadi adalah wajar jika kemudian terjadi penurunan semangat belajar. Untuk itu, guru harus mendesain sebuah cara agar anak-anak tetap semangat dalam belajar di rumah. Lalu bagaimana konkretnya? Teman-teman yang ada di satuan dan di rumah, kita bisa menjadwalkan secara periodik pertemuan dengan orang tua. Dalam pertemuan itu, kita akan membahas perkembangan yang terjadi pada diri anak selama mereka ada di rumah. Kita ambil contoh, pertemuan itu dijadwalkan seminggu sekali. Maka, pertemuan bisa dilakukan di awal pekan atau di akhir pekan, bergantung dengan kesepakatan orang tua. Kita juga harus mempertimbangkan aktivitas orang tua di luar rumah, serta mencari nafkah. Dalam pertemuan, kita akan bersama-sama buka lembar evaluasi bersama orang tua. Kita lihat apakah perkembangan minggu lalu tercapai atau tidak. Jika tidak tercapai, apakah si anak memang tidak mampu atau tidak ada kesempatan untuk menstimulasinya. Jika ternyata perkembangan anak belum muncul, maka guru dan orang tua bisa mendesain untuk dimasukkan dalam rencana kegiatan minggu yang akan datang. Sehingga pada saat pertemuan dijadwalkan bersama orang tua, guru juga harus siap dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam 1 minggu ke depan. Tentu adalah hal yang berat bagi orang tua ketika orang tua tidak memiliki kompetensi profesional dan kompetensi pedagogis layaknya pendidik PAUD.
disinilah peran dari pendidik atau guru. Tugas kita adalah membacakan dari makna masing-masing kompetensi, lalu apa yang dimaksud dengan indikator ketercapaian, dan kemudian kita memberikan gagasan kepada orang tua tentang hal yang bisa dilakukan bersama anak di rumah selama 1 minggu ke depan. Guru atau pendidik telah menyiapkan list kegiatan-kegiatan main yang dapat dilakukan. Tetapi kita membuka peluang bagi orang tua untuk berinovasi atas kegiatan-kegiatan yang sudah di-list oleh guru. Guru juga dapat membantu orang tua dengan menyiapkan lembar-lembar kerja yang sesuai mendukung dengan tema dan kompetensi yang hendak dicapai. Guru, terlebih ketika satuan pembelajaran itu menerima bantuan operasional pendidikan, maka bisa membagi alat dan bahan kepada orang tua. Contohnya seperti plastisin, krayon, pewarna, buku gambar, alat lukis, dan alat bahan yang lainnya. Saya mendapatkan pengalaman menarik ketika hal ini diserahkan kepada guru. Beberapa guru bahkan berinovasi lebih jauh dari yang kita harapkan. Ada beberapa lembaga PAUD yang membelikan anaknya kaos polos dan cat akrilik. Apa yang bisa dilakukan dengan semua itu? Mereka berikan kesempatan kepada anak-anak dan orang tua untuk melukis bersama. Lukisan itu kemudian diupload dan diunggah di dalam jurnal sekolah. Bukankah ini menarik bagi anak-anak dan orang tua? Di sekolah yang lain ada juga yang memberikan gerabah, memberikan kendi atau celengan, yang ini kemudian diberikan warna oleh anak-anak dan mereka gunakan untuk menyimpan uang saku mereka selama tidak pergi ke sekolah. Jadi secara tidak langsung alat bahan yang dibagikan oleh bu guru mendukung adanya pembiasaan positif di rumah. Tidak menutup kemungkinan guru juga berinovasi dengan memberikan alat dan bahan seperti bibit tanaman, bibit cabai, bibit tomat, bibit terong. Bukankah menanam adalah kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak? Sehingga mereka dengan bibit-bibit itu bisa mengeksplorasi kemampuan mereka, mengeksplorasi pengetahuan mereka, serta menjawab rasa ingin tahu mereka tentang bagaimana tumbuhan itu berkembang. Bunda juga dapat membagikan bibit ayam, bibit ikan, dan sebagainya, sepanjang itu memungkinkan untuk dilakukan di satuan dan di lingkungan rumah anak-anak kita. Kita juga patut ingat bahwa selama pelaksanaan PDR ini, banyak alat permainan edukatif yang satuan PAUD miliki tidak berfungsi dengan maksimal. Guru dapat saja meminjamkan alat permainan tersebut untuk dibawa pulang oleh orang tua, kemudian digunakan oleh anak di rumah. Jauh lebih bermanfaat ketika alat permainan itu kemudian digunakan secara bergiliran, seperti balok, Lego, puzzle, buku cerita, dan sebagainya. Tapi patut diingat bahwa bu guru juga harus tertib administrasi. Ini untuk menghindari adanya kehilangan alat dan bahan atau alat permainan edukatif yang dimiliki oleh satuan. Bagaimana Pak kalau rusak? Lebih baik rusak dimanfaatkan daripada utuh tetapi
sama sekali tidak bermanfaat. Lalu, poin yang ketiga, yaitu permasalahan tentang motivasi belajar. Bagaimana supaya anak-anak di rumah tetap semangat dalam belajar? Guru dapat memberikan surat cinta kepada anak-anak kita. Surat itu dibuat dari potongan kertas warna yang dihias dengan beragam gambar kesukaan anak. Berikan kalimat-kalimat positif. Guru juga bisa menitipkan salam. Bisa juga guru merekam video yang dikirimkan kepada orang tua via Bluetooth atau mungkin direkam langsung oleh kamera orang tua pada saat bertemu dengan guru. Percayalah bahwa suara, visual, dan dukungan motivasi berupa doa itulah yang membuat anak-anak kita semakin bersemangat. Dan kita tetap harus yakin serta optimis dalam menghadapi pelaksanaan PDR selama 3 bulan yang masih tersisa sampai akhir semester pertama. Insya Allah, kalau kita yakin, berusaha, dan berdoa, maka tidak ada hal yang mustahil. Bukankah di sebalik ujian selalu ada jawaban? Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.